Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai bilangan oksidasi atau bilox, yang mana bahwa pemahaman mengenai bilangan oksidasi itu merupakan prasyarat pada pembahasan materi penyetaraan persamaan reaksi redoks. Jadi materi ini merupakan review atau pengulangan dari materi bilangan oksidasi yang pernah dibahas di kelas 10 yang lalu. Namun pengalaman menunjukkan bahwa sebagian besar kelas 12 sudah melupakan cara penentuan bilangan oksidasi. Masih diingat, redoks itu merupakan akronim dari reduksi oksidasi. Sementara reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Kemudian oksidasi adalah peristiwa atau reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ini disingkat saja karena merupakan review saja. Reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Jadi pertanyaan, bagaimana menentukan bilangan oksidasi atau disingkat bilox. Contoh untuk penentuan bilangan oksidasi unsur bebas, jadi natrium ini Na berdiri sendiri itu dikatakan sebagai unsur bebas, sehingga bilangan oksidasinya sama dengan 0. Demikian juga perum besi, bilangan oksidasinya 0. Berikutnya oksigen, molekul oksigen, jadi O2 ya 0, N2 0. Contoh berikutnya, bagaimana jika berupa ion, misalnya Na plus, berarti ada ionnya, di sini tidak ada. Jadi ionnya positif 1, sehingga bilangan oksidasinya positif 1. Kalau misalnya Fe dalam bentuk ion positif 3, berarti bilangan oksidasinya positif 3. Jadi katakan bilangan oksidasi ion sama dengan muatan ionnya. Bagaimana ion dalam bentuk senyawa?
itu nanti dijumlahkan. Yang berikutnya contoh ketiga, jumlah total bilang oksidasi dalam senyawa adalah 0. Misalnya kita senyawa Na natrium sulfat. Bilang oksidasi natrium dengan S belerang dengan O itu sama dengan 0. Kalau dijumlahkan bilox Na karena 2 atom Na tambah bilox S tambah 4 bilox O itu sama dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan total semuanya 2 Na tambah S tambah 4 oksigen itu sama dengan 0. Dikatakan bilangan oksidasi total dalam suatu senyawa adalah dengan 0. Bagaimana jika berupa ion? Maksudnya ion seperti ini, MnO4-1. Ini maksudnya bilangan oksidasi Mn, bilox Mn tambah 4 kali bilox oksigen bilox oksigen sama dengan negatif 1. Jadi ini negatif 1. Berikut adalah contoh tentukan bilangan oksidasi Mn dalam senyawa MnO2 mangan oksida Mb kali permanganat KMnO4. Jadi akan ditentukan bilangan oksidasinya ada yang di garis bawah ini. MnO2 ini berarti dalam senyawa ini bilangan oksidasi Mn ditambah 2 kali bilangan oksidasi oksigen itu sama dengan 0. Karena muatannya sini 0, tidak ada muatannya, sehingga Mn ditambah 2 kali min 2 ya, sesuai aturan oksigen itu bilangan oksidasinya dalam senyawa adalah negatif 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh Mn sama dengan positif 4. Berikutnya dalam KMnO4 dalam senyawa kalium permanganat, bilangan oksidasi kalium ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. Sesuai ketentuan kalium ini adalah golongan 1A, sehingga bilangan oksidasinya positif 1 ya. Ini positif 1 ya. Bilangan oksidasi positif 1 tambah Mn yang akan dicari, kemudian 4 kali min 2 ini adalah ketentuan untuk bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0, sehingga diperoleh 1 tambah Mn dikurang 8 sama dengan 0. Mn kurang 7 sama dengan 0. Mn adalah positif 7, bilangan oksidasi positif 7. Contoh berikutnya, bagaimana jika dalam senyawa ion CR2O7 ion dikromat, berapa CR-nya?
Jadi Cr itu adalah 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah 7 kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan negatif 2. 2 ini adalah muatan sini ya. 2 Cr tambah 7 oksigen ketentuannya adalah negatif 2 sama dengan negatif 2 ya. Sehingga diperoleh 2 Cr 2 Cr 7 kali min 2 min 14 kurang 14 sama dengan min 2. 2 Cr sama dengan ini yang ke kanan hingga min 2 tambah 14. 2 Cr sama dengan positif 12. Cr bilangan oksidasinya adalah 12 bagi 2 sama dengan positif 6. Jadi bilangan oksidasi Cr adalah positif 6. Contoh berikutnya dalam suatu reaksi redoks dari Fe2O3 tambah karbon menjadi Fe dan CO2. Yang di garis bawah ini kita akan menentukan berapa bilangan oksidasinya. Yang pertama dari Fe. Jadi cara penentuannya sama yang sudah dibahas. Fe2O3 itu berarti bilangan oksidasi Fe 2 kali bilangan oksidasi Fe ditambah 3 kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. 2 kali bilangan oksidasi Fe tambah 3 oksigen diketahui negatif 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2 Fe kurang min 6 sama dengan 0. 2 Fe sama dengan positif 6. Fe sama dengan positif 3. 6 bagi 2. Jadi bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3 sama dengan positif 3. Di sini positif 3. Selanjutnya oksigen. Oksigen tidak perlu dicari. Selanjutnya karbon. Karbon merupakan unsur tunggal, unsur bebas. Sehingga karbon sama dengan 0. Demikian juga besi merupakan unsur bebas. Bilangan oksidasinya sama dengan 0. Sekarang berapa CO2 C dalam karbon dioksida dan CO2 ditentukan dengan cara yang sama. CO2 adalah 1 C atom karbon ditambah 2 atom oksigen 2 atom oksigen kali bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0. Karbon tambah 2 kali negatif 2 sama dengan 0. C sama kurang 4 sama dengan 0. C sama dengan positif 4. Inilah bilangan oksidasi karbon sama dengan positif 4. Sama dengan positif 4. Sekarang coba kita perhatikan. Fe dari positif 3 menjadi 0. Itu berarti ada mengalami penurunan. Reaksi ini dikatakan reaksi reduksi. Berikutnya karbon dari 0. Ini dari 0 menjadi positif 4, naik 0 jadi positif 4, mengalami kenaikan bilangan oksidasi, sehingga reaksi ini adalah reaksi
mengalami penambahan bilangan oksidasi.